memberi karpet merah kepada mafia. Jokowi harus segera tendang Edi Prabowo. Ditulis oleh Hermanto Purba. Pandemi kali ini benar-benar telah mengguncang dunia. Sektor ekonomi menjadi salah satu sektor yang paling terdampak. Keadaan ini tentu sangat tidak mengenakan bagi siapapun, dan itu pun sebabnya seluruh pemimpin dunia bekerja keras, mengerahkan segala upaya untuk menyelamatkan perekonomian negaranya, tak terkecuali Presiden Jokowi. Ratusan triliun rupiah ia gelontorkan untuk stimulus ekonomi demi meredam dampak COVID-19. Namun ternyata kerja keras presiden itu tidak diimbangi oleh para pembantunya. Hal itu yang terlihat dari pidato pembukaannya saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara 18 Juni 2020 lalu. Mungkin Jokowi sudah tidak tahan lagi melihat betapa lambannya kinerja para menterinya. Ia nampak begitu geram hingga ia mengancam akan melakukan reshuffle kabinet. Sesungguhnya, secara kasat mata pun kita dapat melihat segala kesemrawutan itu. Benar apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa ada beberapa menterinya yang tidak memiliki sense of crisis. Mereka tidak mampu membaca perasaan rakyat dan presiden. Dan salah satu menteri yang kinerjanya paling banyak disorot adalah Menteri KKP Edi Prabowo. Sejak dari awal memang, sejak ia dipercaya mengurusi Laut Indonesia, ia sudah tidak disukai. Banyak orang meragukan kemampuannya, dan benar saja sejak ia duduk sebagai menteri, ia telah mengeluarkan berbagai kebijakan kontroversial. Sebutlah keputusannya untuk kembali membolehkan penggunaan cantrang, membuka keran impor garam, penghapusan penenggelaman kapal ilegal, hingga membuka larangan ekspor benih lobster atau benur. Jika pada masa Susi Pujiastuti ekspor benur merupakan aktivitas terlarang, tapi tidak pada era Edi Prabowo, ia menyebut bahwa ekspor benur perlu dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan nelayan. Sebuah alasan yang cukup klasik dari seorang politikus demi kesejahteraan rakyat. Benarkah demikian? Kebijakan yang dibuat Susi sebelumnya sesungguhnya sudah tepat. Benih lobster dilarang diekspor demi meningkatkan nilai tambah lobster itu sendiri, dan juga untuk menjaga populasi lobster tersebut agar dapat tumbuh secara berkelanjutan di Laut Indonesia. Lalu kenapa Menteri asal Partai Gerindra itu begitu ngotot membuka kembali keran ekspor benih lobster Indonesia yang sebelumnya dilarang keras oleh pendahulunya Susi Pujiastuti? Ternyata ada udang di balik batu. Tidak benar alasannya demi kepentingan rakyat, tapi yang benar adalah demi kepentingan elit. Ada kepentingan kelompok dan partai di sana. Bulan Juli lalu, Tempo menerbitkan sebuah berita berjudul Musim Kenduri Pemburu Bayi terkait perusahaan eksportir benur yang diloloskan oleh Edi. Dari hasil investigasi jurnalis Tempo itu tersaji sebuah fakta yang cukup mencengangkan bahwa sebagian besar perusahaan eksportir yang mendapat lisensi dari Kementerian KKP tersebut baru saja mendirikan perusahaannya sekitar 2-3 bulan terakhir. Artinya apa? Ada kesepakatan jahat antara para eksportir tersebut dengan Kementerian KKP. Susi out, Edi dilantik. Ia lalu menyuarakan akan mencabut kebijakan larangan ekspor benih lobster pada era Susi. Dan ternyata pernyataan itu merupakan sebuah pemberitahuan bagi para calon eksportir yang sebelumnya telah mendapat lampu hijau dari Edi agar segera mendirikan perusahaan ekspor kalau peraturan menteri akan segera dikeluarkan. Dan benar saja, Mei 2020 ketika bangsa ini sedang dilanda pandemi COVID-19, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah NKRI terbit. Karena keran ekspor benih lobster secara resmi kembali dibuka. Nah, Kementerian KKP lalu melakukan seleksi terhadap para calon eksportir. Permainan jahat berlanjut dalam tahapan ini. Perusahaan-perusahaan yang memiliki kedekatan dengan sang menteri berhasil lolos sebagai eksportir. Sebelumnya ada 26 perusahaan yang berhasil lolos, hingga akhirnya menjadi 30 perusahaan eksportir. 4 dari 30 perusahaan tersebut merupakan perusahaan milik kader-kader Gerindra. Ada pula perusahaan milik politikus PKS dan perusahaan yang dimodali oleh Fahri Hamzah. Salah satunya adalah PT Royal Sumatera Nusantara. Ahmad Bahar yang merupakan Wakil Ketua Umum Tunas Indonesia Raya, Anderpo, Partai Gerindra, dan juga sebagai Ketua Departemen Koordinator dan Pembinaan Organisasi Sayap Gerindra merupakan salah satu pemilik yang duduk sebagai komisaris utama perusahaan tersebut. Selanjutnya ada PT Bima Sakti Mutiara, perusahaan yang selama 34 tahun menggeluti bisnis mutiara, tapi beralih menjadi perusahaan eksportir di era Edi Prabowo. Hampir seluruh saham PT Bima dimiliki oleh PT
Arsari Pratama, perusahaan milik Hashim Joyo Hadikusumo, adik Prabowo Subianto. Ia menjabat sebagai komisaris utama. Sementara Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, putri Hashim Joyo Hadikusumo, dipercaya sebagai direktur utama. Ada pula PT Argo Industri Nasional atau Agrinas, di mana sahamnya dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan di bawah pembinaan Kementerian Pertahanan. Mungkin itu pula alasannya kenapa hampir seluruh jajaran direksi dan komisaris perusahaan tersebut didominasi oleh kader-kader Gerindra. Perusahaan eksportir keempat yang terkait dengan Prabowo dan Gerindra adalah PT Maradeka Karya Semesta. Perusahaan ini adalah milik Irwan Darmawan Aras, Wakil Ketua Komisi Infrastruktur DPR dari fraksi Partai Gerindra, dan ada pula PT Nusa Tenggara Budidaya yang konon dimodali oleh Fahri Hamzah, serta PT Alam Laut Agung, perusahaan milik politikus PKS. Lalu Suryadi yang akan maju sebagai calon Bupati Lombok Tengah. Melihat fakta-fakta tersebut, saya tidak percaya jika seleksi calon perusahaan eksportir itu dilakukan secara transparan. Sekalipun pihak Kementerian KKP mengakunya demikian, sebab terlihat jelas ada permainan tingkat dewa di sana. Ada bau korupsi, kolusi, dan nepotisme yang cukup menyengat dari proses penyaringan itu. Gaya Orde Baru sedang dimainkan. Oleh karenanya, sudah saatnya Edi Prabowo didepa dari Kabinet Indonesia Maju, sebab faktanya politikus Partai Gerindra itu tidak memberi keuntungan bagi bangsa dan negara. Ia justru memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Ia juga telah memberi ruang kepada para mafia untuk menggarong sumber daya alam Indonesia. Menurut saya, jika nantinya Presiden Jokowi benar-benar melakukan pergantian atau rotasi menteri, Susi Pujiastuti merupakan sosok yang paling tepat menggantikan posisi Edi Prabowo. Selama 5 tahun, Susi duduk menjadi orang nomor 1 di Kementerian Kelautan dan Perikanan 2014-2019. Ia telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kelautan dan perikanan Indonesia. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, ia mampu mengembalikan marwah perairan biru Indonesia. Ratusan kapal ilegal ia tenggelamkan, para pencuri ikan ia tumpas, sehingga produksi ikan Indonesia meningkat tajam. Oleh karenanya, Susi sang Ratu Laut itu sangat layak diberi kesempatan untuk kembali memimpin Kementerian KKP. Bravo Susi. Demikian.